Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MTK dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kembali bersama channel Ruang. Kali ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama terkait materi Microsoft Educator Community. Microsoft Educator Community atau disingkat dengan MIC. Jadi Bapak Ibu, langkah pertama dibuka browser Chrome-nya. Kemudian kita ketik education.microsoft.com. Enter. Maka Bapak Ibu akan diarahkan ke web Microsoft Educator Center. Selanjutnya Bapak Ibu adalah kita harus sign in. Tanda cirinya ketika kita belum sign in adalah Bapak Ibu lihat di pojok kanan atas ini masih ada kalimat sign in. Berarti Bapak Ibu belum sign in. Kita pilih sign in. Kemudian di sini kita diminta akun. Bagi Bapak Ibu yang memang sudah pernah masuk ke Microsoft Educator, biasanya sudah terekam, tinggal klik saja. Tapi biasanya bagi Bapak Ibu yang belum pernah masuk ke web Microsoft Educator Community ini, biasanya harus mengetikkan kembali alamat email Bapak Ibu. Sekarang kita pilih alamat email yang akan kita gunakan untuk sign in ke Microsoft Educator Center. Ya, sekarang sudah masuk. Ini adalah identitas saya menggunakan akun guru inovatif. Selanjutnya Bapak Ibu, di Microsoft ini kita akan latihan training atau kursus. Tapi sebelumnya di sini ada beberapa bagian, mungkin bisa Bapak Ibu lihat. Yang pertama ada training. Training ini ada kursus, ada learning path, ada webinar dan online event. Ada kursus, ada pengembangan belajar, dan juga ada webinar atau kegiatan online. Kemudian ada juga menu lesson plan, the hacking STEAM, Minecraft Education Edition, Skype in the Classroom. Kemudian ada program, isinya ada Microsoft Innovative Educator Program, ada Student Teacher Education Program, ada Showcase School Program, dan yang terakhir ada Research. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengikuti training? Langkah pertama Bapak Ibu pilih training. Untuk kegiatan diseminasi ini adalah harus mengikuti kursus learning path. Maka dipilih learning path. Bapak Ibu, setelah masuk di sini ada beberapa kegiatan yang harus kita ikuti sebagai peserta diseminasi. Yang pertama Bapak Ibu pilih kegiatan pertama untuk kursus Creativity in the Classroom, kreativitas di kelas. Oke, kita pilih. Di sini kalau yang belum memulai biasanya start bernikmat. Di sini bacanya resume, berarti artinya saya sebelumnya sudah pernah melakukan kegiatan kursus di learning path ini. Sebagai simulasi teknik apa Bapak Ibu, kita pilih resume learning path. Oke, kemudian kita pilih lanjutkan resume course. Oke. Kita mulai dari awal. Di sini untuk learning path bagian pertama terdiri dari 4 modul dan 4 modul, kemudian ditambah ada learn how to upload model Kubernetes 3G, dan diakhiri dengan kuis. Proses pembelajaran Ibu silakan
mulai dari modul 1. Di sini ada tampilan video pembelajaran, judulnya Paint 3D Module 1. Nah, Bapak Ibu klik. Silakan Bapak Ibu saksikan. Welcome to Paint 3D. The interface for Paint 3D is designed to be simple yet powerful, with our huge variety of tools appearing just when you need them. Starting with our top bar, we have brushes, containing our realistic-looking art tools that work both on the canvas and on 3D models. Then we have our useful and customizable 2D shapes that make it easy to be productive. Next are 3D shapes, revealing a variety of ways you can now easily create in 3 dimensions. We have skip Bapak Ibu ya, seterusnya. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu nanti saksikan sampai selesai, simak videonya, kemudian dibaca kalimatnya, kemudian aktifkan kembali tayangan selanjutnya. Ya, intinya ini Bapak Ibu luar biasa bahwa Microsoft 365 ini memberikan pembelajaran yang memang sangat realistis untuk pembelajaran sekarang, memberikan inspirasi yang luar biasa untuk anak didik. Oke, nah, setelah ikut modul 1 selesai Bapak Ibu, kemudian pilih next. Berikutnya Bapak Ibu masuki modul kedua. Sama Bapak Ibu prosesnya, diaktifkan videonya, simak hingga selesai, hingga tuntas, kemudian selanjutnya next lagi. Modul 3 pun sama sampai dengan modul 4 juga begitu Bapak Ibu, next lagi hingga ini yang bagian kelima, learn how to upload model to Remix 3D. Ini bagaimana cara mengupload model Remix 3D. Oke. Ini nanti Bapak Ibu pelajari hingga selesai. Nanti di akhir pembelajaran 5 ini akan diakhiri dengan kuis sebagai bentuk evaluasi. Dalam kuis ini Bapak Ibu bisa lihat ada 10 pertanyaan, 10 question, 80% tufas. Artinya KKM-nya Bapak Ibu dinyatakan lulus ketika nilainya minimal 80 baru lulus. Artinya dari 10 soal Bapak Ibu minimal betul 8. Oke, silakan dikerjakan, dicoba. Misalkan pertanyaan pertama, you can only add 2D text in Paint 3D. Apakah teks 2D apakah teks 2 dimensi dapat digambar dengan 3 dimensi? True or false, benar atau salah? Bapak Ibu misalkan klik salah satu. Setelah mendapatkan informasi pembelajaran sebelumnya, misalkan Bapak Ibu pilih false. Oke, kemudian di submit. Oke, ternyata benar. Lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, where can you find 3D models that have already been created? Oke. Di mana kamu temukan 3 model 3 dimensi ini agar dapat dikreasi? Nah, ini ada 4 pilihan. Apakah di 3D library, canvas, brush, atau text? Misalkan Bapak Ibu pilih canvas. Submit password. Ternyata salah Bapak Ibu. Oke, berarti kita ada kesempatan kalau pengen lulus 1 kali. Silakan Bapak Ibu terus sampai nomor 10. Nah, Bapak Ibu ada triks. Ketika misalkan Bapak Ibu terkendala dengan bahasa Inggris, bisa menggunakan Google Translate. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Misalkan kita menggunakan Google Translate, cukup Bapak Ibu buka Google Translate-nya, kemudian alamat webnya di blog, di copy,
Ctrl C, kemudian dimasukkan ke dalam Google Translate. Ctrl Paste. Kemudian pilih terjemahkan. Kemudian di sini ada pilihan terjemahkan halaman ini. Buka di Google Terjemahan. Bapak Ibu, pilih yang terjemahkan halaman, artinya halaman yang tampil di desktop ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kita pilih. Nah, Bapak Ibu, otomatis seluruh halaman ini semuanya berbahasa Indonesia. Di sini mungkin dengan bahasa Indonesia Bapak Ibu akan terbantu memahami soal. Di sini misalkan pengantar chart 3D, pertanyaan garis 2D dapat dikonversi menjadi garis 3D. Salah apa benar? Misalkan jawabannya. Nah, di sini pertanyaan nomor 3 Bapak Ibu, garis 2D dapat dikonversi menjadi garis 3D. Salah apa benar? Misalkan kita pilih benar, maka kirim jawaban. Atau dalam bahasa Inggris tadi submit answer. Oke, kirim jawaban. Ternyata benar. Kemudian next, nomor 4. Misalkan chart 3D hanya tersedia dengan Windows. Jadi kita dengan mudah memahami bacanya. Windows 10, benar atau salah? Oke, benar. Kemudian submit answer. Benar. Dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu misalkan poinnya di bawah 80, maka Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus, kemudian diminta mengulang lagi. Oke, terkait quiz kita skip, anggap selesai, anggap Bapak Ibu sudah lulus. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk kembali setelah selesai, anggap kita semua kursus. Ketika kursus ini selesai, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai poin 3.450 poin untuk learning part bagian pertama. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita kembali ke menu learning part. Seandainya Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua kursus ini, nah bagaimana mengeceknya? Jadi Bapak Ibu cukup pilih profil, kemudian profil saya, klik. Nah, di sini Bapak Ibu misalkan ini adalah poin-poin berbentuk sertifikat hasil kursus yang Bapak Ibu ikuti, seperti ini kurang lebih. Nah, selanjutnya bagaimana cara melihat mendownloadnya? Nanti Bapak Ibu setiap sertifikat mau di-download. Oke, pilih melihat rincian. Kemudian lihat sertifikat, kemudian pilih download. Ya, tunggu beberapa saat Ibu. Nah, sekarang kita posisikan mau disimpan di mana, karena ini sertifikatnya banyak Ibu, memudahkan manajemen file. Misalkan kita tambahkan sertifikat 1, kita kasih kode 1, mau simpan di mana, kita pilih foldernya yang akan kita simpan. Ini kegiatannya, diseminasi, misalkan bergabung di sini, oke, nanti konten misalkan. Biar mudah, Bapak Ibu bikin folder baru, klik kanan, kemudian nunggu, kemudian folder. Ini kita kumpulkan semua sertifikat yang Bapak Ibu peroleh. Kita tulis misalkan sertifikat kursus, enter. Kita buka folder tersebut, kemudian save. Oke, satu sertifikat kita simpan. Kita coba lagi Bapak Ibu ya. Kita tutup dulu, close. Sekarang kita buka yang kedua. Kita pilih lihat rincian, kemudian lihat
sertifikat, kemudian download. Nah, kita sudah masuk ke dalam folder yang kita buat tadi. Kita kasih kode 2 yang mudah, save. Nah, download sertifikat Bapak Ibu, Bapak Ibu ya, dan seterusnya. Itu proses melihat dan mendownload dan menyimpan dalam file folder sertifikat kursus yang kita ikuti. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu cara kita untuk melihat transkrip nilainya? Oke, mudah Bapak Ibu. Kita tinggal pilih view transkrip. Nah, ini adalah kumpulan portofolio nilai kita transkrip nilainya. Ada logonya, ada nama kegiatannya, ada deskripsinya, dan durasi waktunya. Nah, ini transkrip. Ini kita download Bapak Ibu sebagai bukti fisik untuk sebagai penugasan ditunjuk kepada trainernya. Kita download Bapak Ibu. Sama kita simpan di sini, save. Oke, artinya pelajaran hari ini Bapak Ibu sudah bisa melihat, mendownload dan menyimpan file Bapak Ibu sertifikat dan transkrip. Nanti di part selanjutnya bagaimana Bapak Ibu cara mengupload, masukkan ke dalam kelas note buku cetak buku di pertemuan selanjutnya. Baik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu dalam Microsoft Educator ini ada namanya Radim Code. Radim Code ini diberikan oleh Master Trainer atau trainer sebagai poin bentuk membuktikan Bapak Ibu mengikuti kegiatan diseminasi. Nah, Bapak Ibu nanti caranya setelah mendapat Radim Code atau dalam terjemahkan Radim Code ini artinya Bapak Ibu kita lihat menembus kode, nanti akan diberikan kode khusus dari trainer atau master trainer. Oke, jadi nanti Bapak Ibu cukup pilih Radim Code, kemudian di input angkanya misalkan, kemudian pilih Radim. Nah, ini hanya simulasi, saya pilih cancel, tapi nanti Bapak Ibu pilih Radim. Oke, seperti itu Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu sudah memasukkan Radim Code yang diberikan oleh trainer atau master trainernya. Selanjutnya ada apa lagi Bapak Ibu? Di profil sudah, atau bisa juga Bapak Ibu untuk Radim Code bisa langsung kita pilih di nama akun kita Radim Code. Nah, ini bisa langsung kita masukkan lewat sini juga bisa. Kita masukkan angkanya, kita pilih Radim. Oke, seperti itu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan kursus Learn 4. Mudah-mudahan mendapatkan pembelajaran, manfaatnya, dan bisa diterapkan dalam pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya bersama channel Rock MPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.